Salam hangat, penuh semangat dari yang lagi semangat. Halo Sobat Semangat, kembali dengan saya Coach Fauzi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing bagaimana journey lulus ujian PMP. PMP atau Project Management Profesional adalah salah satu sertifikasi internasional yang sangat populer dan banyak dicari saat ini, baik untuk pekerjaan sebagai project manager atau dibutuhkan sebagai syarat tender untuk tim ahli di project management. Perlu diketahui dengan perubahan Exam Content Outline atau ECO 2021, bahan training PMP tidak hanya bersumber dari PMBOK atau PMBOK. Apalagi saat ini sudah ada dan rilis PMBOK 7 juga atau PMBOK 7 Edition. Selain PMBOK, sumber bahan PMP juga dari buku-buku project management lainnya, sesuai yang diinfo di website resmi PMI. Makanya untuk ujian PMP sangat rekomendasi mengambil trainingnya di ITP atau Authorized Training Partner PMI, di mana setiap peserta akan diberikan bahan resmi material PMI yang terdiri dari materi slide, detail penjelasan slide, form template, dan juga beberapa skenario detail project. Salah satu training partner resmi PMI adalah E-Network. Kita kembali ke journey PMP. Saya membagi journey PMP menjadi 3 bagian. Yang pertama, training dan juga registrasi ujian PMP. Training PMP 5 hari untuk mendapatkan 35 kontak hours, dan setelah itu register ujian PMP di website PMI untuk mendapatkan eligibility code. Selama training, sobat membuat catatan atau summary apa saja yang penting berupa keyword-keyword. Masuk ke bagian kedua, yaitu persiapan ujian PMP. Untuk waktu umumnya 2-4 bulan. Bisa lebih cepat atau lebih lama, tergantung kesiapan, waktu, dan juga kemampuan. Selama saya mengajar PMP dalam 8 tahun terakhir, ada salah satu peserta yang bisa lulus ujian PMP hanya dengan 3 minggu saja. Di masa persiapan sebaiknya ikut study group atau belajar bareng biar semakin semangat dan juga ada temannya. PMI Indonesia memiliki program PMP study group. Saya sendiri adalah dari study group kedua tahun 2012 akhir sampai dengan awal 2013. Sobat bisa buat belajar bareng PMP dengan teman-teman seperjuangan. Ujian PMP termasuk yang paling sulit karena bahannya banyak dan juga ujiannya merupakan studi kasus. Menurut survei, 70% orang yang lulus ujian PMP itu gagal atau fail. Tapi ini survei lama. Makanya penting di awal kita memiliki motivasi yang kuat sehingga tetap semangat dalam belajar dan persiapan ujian PMP. Ada 2 yang perlu dikelola dengan baik selama persiapan ujian PMP. Pertama, rasa malas. Yang kedua, rasa bosan. Biasa belajar PMP sekitar 1-2 jam di hari kerja dan 2-4 jam di hari libur. Makanya penting ketika ujian PMP kita mengaplikasikan ilmu project management seperti layaknya PMBOK. Contohnya Project Stakeholder Management, di mana salah satu stakeholder yang penting adalah istri atau suami dan juga anak-anak. Sobat juga bisa mengaplikasikan persiapan lulus ujian PMP sebagai sebuah project, sehingga mengaplikasikan standar project management dengan membuat dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti membuat project charter, project management plan, schedule, risk register, dan lain-lain. Cara belajar dan teknik juga penting.
sehingga memudahkan sobat untuk memahami dan menguasai bahan PMP. Ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, belajar dengan cara sesuai preferensi sobat masing-masing. Misal membaca, menulis, menonton video, bercerita, dan lain-lain. Yang kedua, membuat singkatan atau biasa disebut jembatan kuda atau mnemonics, sehingga ingatannya cukup lengket dan lama. Misal, tahapan pengembangan tim atau stage development team berdasarkan Tuckman Leader ada 5. Itu bisa disingkat dengan FOSNOPA. F. Forming, S. Storming, N. Norming, P. Performing, dan E. Adjourning. Yang ketiga, mencetak buku material PMI atau PMBOK, lalu diwarnai pakai stabilo untuk bagian-bagian penting atau keywordnya. Buat yang suka pakai soft copy, bisa meng-highlight bagian pentingnya. Yang keempat, membuat summary dan keyword-keyword yang penting di buku catatan atau soft copy. Selama persiapan, sobat melakukan trial atau latihan soal untuk melihat kemampuan sobat. Hasil trial direview, terutama soal-soal yang salah atau ragu-ragu. Dilihat salahnya, apakah karena salah keyword atau tidak tahu teorinya. Jika nilai trial sudah mencapai skor 75% ke atas, idealnya 80%, 3 kali berturut-turut, sobat bisa mengambil ujian resminya. Selama masa persiapan, jangan lupa sobat berdoa kepada Yang Maha Kuasa, sehingga dimudahkan dalam persiapan ujian PMP. Bagian yang terakhir atau ketiga adalah ujian PMP. Rekomendasi ujian PMP menggunakan testing center atau offline. Sebelum hari H, sobat survei tempat testing center. Pada H-1, istirahat yang cukup dan siapkan mental dengan baik. Pada hari H, sobat membawa bekal berupa minuman dan juga makanan ringan, seperti coklat. Ketika eksam, ada waktu beberapa menit untuk instruksi ujian. Sobat bisa menuliskan hal-hal penting, seperti rumus, proses, teori di kertas yang disediakan. Ini sangat membantu ketika kita lupa, bisa melihat kembali yang telah kita tulis. Ujian PMP terdiri dari 180 soal dengan waktu 230 menit. Dan ada 2 kali jeda atau istirahat. Ketika mengambil jeda, pastikan semua jawaban yang telah dibuat telah direview. Sobat bisa membuat mark soal-soal yang ragu, dan juga bisa menggunakan fitur strike through atau coret jawaban yang salah. Ketika menjawab soal, pilihan salah bisa dicoret dengan fitur ini. Ini sangat membantu ketika ujian. Ketika ujian, time management sangat penting. Setiap 1 jam sudah menyelesaikan 50 sampai dengan 60 soal. Sehingga ada waktu untuk review kembali sebelum mengambil istirahat. Soal ujian PMP ada yang multiple choice, artinya memilih satu jawaban. Ada yang multiple answer, memilih beberapa jawaban, dan juga matching. Jika ada jawaban yang sulit seperti hitungan, pastikan maksimal hanya 3 menit saja. Jika belum tahu jawaban, tetap memilih jawaban dengan menganalisa dan di-mark soal tersebut, sehingga nanti bisa kembali ke soal tersebut setelah selesai. Ketika ujian, jika ada jawaban yang belum diketahui, sobat bisa menggunakan teknik eliminasi, sehingga mencoret jawaban yang salah. Dari situ sobat bisa menganalisa pilihan jawaban yang tersedia. Demikian journey lulus ujian PMP dari saya.
Silakan tuliskan di kolom komentar sertifikasi internasional apalagi yang sobat mau ambil atau tertarik. Insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan bahas hal tersebut. Sampai jumpa sobat semangat. Salam semangat.